Baik, selamat sahabat, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih, satu penghormatan yang sangat tinggi saya bisa berdiri di sini menyampaikan firman Tuhan kepada Pendeta Korengkeng, kepada ketua-ketua jemaat dan kepada majelis. Khotbah pada hari Sabat ini judulnya adalah A Matter of the Heart, yang kurang lebih dalam bahasa Indonesianya adalah masalah hati. Dan ayatnya tadi baru dibacakan, Mazmur 34 dalam bahasa Indonesia ayat 9, bahasa Inggris sebagian ayat 8, dan kebetulan Alkitab bahasa Inggris yang saya gunakan adalah New American Standard Bible, tidak berpengaruh. Dimulai dengan kata O, jadi suatu undangan, invitation. Kecap dan lihatlah bahwa Tuhan itu baik. Dan dimulai dengan kata how, betapa diberkatinya orang yang berlindung kepadanya. Salah satu ayat yang paling terkenal dari buku Mazmur, ayat ini, ayat yang sederhana, dan seringkali ayat ini digunakan untuk mengajak orang untuk datang kepada Tuhan. Tetapi kalau kita tidak berhati-hati, ayat ini bisa menjebak kita kepada situasi yang disebut superficial positivism, bahwa Tuhan itu selalu baik, padahal seringkali kita rasa Tuhan tidak baik. Bahwa hidup itu pasti selalu baik kalau kita berlindung kepada Tuhan. Dan sebagian orang bertanya, kurang apa saya berlindung, kenapa hidup saya begini terus? Dan untuk waktu yang lama saya tidak suka ayat ini. Kenapa? Karena saya rasa ayat ini tidak punya relevansi kepada hidup saya. Penulis ayat ini adalah Daud, dan dia katakan, lihatlah, oh kecap dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Ya, saya bilang, Tuhan baik sama Daud, iya, sama saya tidak. Daud sudah sangat sukses dalam usia sangat muda. Dia adalah pahlawan yang mengalahkan Goliat ketika usianya masih remaja. Sudah ahli perang. Dia adalah seorang musisi yang sangat berbakat, pencipta lagu. Dia adalah, sementara dia bertumbuh besar, dia menjadi seorang prajurit yang luar biasa. Dan kemudian dia menjadi pahlawan nasional. Kemudian dia menjadi raja terbesar dari orang Israel dalam sejarah mereka. Tidak heran Daud katakan, kecap dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, karena memang Tuhan baik sama dia. Bagaimana saya mengucapkan kalimat yang sama sementara Tuhan tidak baik kepada saya? Sampai akhirnya saya baca Alkitab dengan lebih hati-hati, dan saya membuka atau membaca pembukaan dari Mazmur ini, ayat 1. Dan memperhatikan pembukaan dari Mazmur ini sangat merubah penghargaan saya kepada undangan di ayat 9 tadi. Karena Mazmur itu dibuka dengan pembukaan seperti ini. Mazmur Daud ketika dia berpura-pura gila di hadapan Abimelek yang mengusirnya pergi, dan pergilah Daud. Wait a minute. Ternyata ketika Daud berkata,
kecap dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Dia berada dalam titik yang paling gelap, paling rendah, dan paling susah dalam hidupnya. Dan bagaimana di dalam kesusahan yang begitu berat, dia bisa mengatakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kita perlu membaca 1 Samuel 21 mulai ayat 10 untuk bisa mengerti latar belakang dari Mazmur 34. Dikatakan di sana, Daud yang dikejar-kejar oleh Raja Saul untuk dibunuh, lari. Pertama dia lari kepada Achis, Raja Gad, salah satu kota dari kota orang Filistin. Sampai di sana, para pegawai Achis katakan, loh, ini Daud. Dan karena mereka tidak kenal Daud, mereka, ini Raja Daud. Mereka kira dia sudah diangkat jadi raja. Bukankah Daud ini yang untuk siapa mereka menyanyi, orang Israel? Saul mengalahkan beribu-ribu, tetapi Daud mengalahkan puluhan ribu. Kita harus baca Alkitab hati-hati. Seringkali kita terlalu literal dalam baca Alkitab, sampai angka-angka di Alkitab kita perdebatkan. Ini penulis buku Samuel bisa matematik atau tidak? Daud cuma membunuh satu orang, Goliat, mereka bilang Daud mengalahkan berpuluh-puluh ribu. Yang dibunuh satu dibilang. Seringkali Alkitab menggunakan bahasa simbolis. Tapi kembali kepada cerita ini, dia mencoba berlindung. Jadi dia ini sampai keluar dari tanah Israel, karena sudah tidak aman di Israel. Dia keluar ke negeri musuh, Filistin. Dan ketika dia mencoba berlindung di sana, mereka tahu siapa dia, maka dia harus lari lagi. Daud mendengar kata-kata itu, dan dia sangat takut kepada Achis Raja Gad. Lalu dia pura-pura gila di depan mereka dan bertingkah laku gila. Ketika mereka memegang dia sudah ditangkap. He acted insanely in their hands. Jadi dia itu bukan hampir, dia sudah ditangkap. Buat dia kematian sudah tinggal tunggu waktu. Satu-satunya jalan keluar adalah pura-pura gila, dan dia biarkan air liurnya katanya mengalir ke jenggotnya. Ini calon raja Israel yang hebat sekali ini. Lalu Achis berkata, kamu nggak lihat ini orang gila yang kamu bawa sama saya? Kekurangan orang gila kah aku sampai kamu bawa satu lagi orang gila kepadaku, katanya. Lalu karena dia dikira orang gila. Untung zaman itu belum ada Facebook, jadi orang belum tahu foto Daud yang sebenarnya, belum ada koran, belum. Kalau sekarang sudah, jadi mereka tidak tak pasti ini Daud atau bukan. Akhirnya mereka diyakinkan bahwa dia orang gila. Walaupun pegawai Abimelek yakin ini Daud, akhirnya dia lepas. Ketika lepas itulah dia katakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Sementara dia masih gemetar-gemetar baru ditangkap. Untuk bisa mengerti situasi Daud dengan lebih baik, kita perlu bandingkan dengan pengalaman orang yang namanya Edward Snowden. Dia agak terkenal tahun lalu, ahli komputer, dan dia kerja untuk badan di Amerika yang namanya National Security Agency. Dan dia lihat bagaimana cara pemerintah Amerika menyadap pembicaraan pemimpin-pemimpin negara yang lain, termasuk Ibu dan Presiden Yudhoyono disadap oleh intelligence Australia. Inilah pekerjaannya Edward Snowden.
Dan apa yang dilakukan dianggap sebagai pembocoran rahasia terbesar dan terpenting di dalam sejarah Amerika. Lalu orang ini dijatuhi hukuman berdasarkan 2 pelanggaran besar, yaitu mencuri dokumen negara dan melanggar undang-undang espionase. Dan hukuman dia minimal 30 tahun penjara. Bukan hanya itu, pasportnya dicabut, jadi dia tidak bisa lari kemana-mana. Dia lari ke Hong Kong dari Hawaii, dia kerja di Hawaii, dari Hong Kong dia, akhirnya katanya dia stranded, atau bahasa Indonesianya apa ya, luntang lantung mungkin, di bandara Moskow. Kenapa? Karena Amerika kan musuhnya Rusia, jadi dia pergi ke negeri musuh seperti Daud ke Filistin supaya tidak ditangkap. Dan di sana dia di airport 39 hari, tidak tahu bikin apa. Sampai akhirnya dia diizinkan tinggal. Mungkin sampai sekarang dia masih tinggal di sana. Situasi Daud jauh lebih parah daripada situasinya Edward Snowden. Kalau sudah mau mengerti situasinya Daud dibanding Edward Snowden adalah begini. Daud itu berhasil melumpuhkan semua teknologi nuklir persenjataan Rusia, sampai Rusia tidak bisa perang lagi melawan Amerika. Melihat keberhasilan Daud, Obama ingin bunuh Daud. Jadi dia ini mengalahkan Rusia yang cemburu presiden Amerika. Jadi di Amerika dia tidak aman, sekarang dia harus lari ke Moskow. Padahal dia adalah musuh nomor 1 Moskow karena dia sudah melumpuhkan senjata mereka. Kalau Snowden, dia melawan pemerintah Amerika, itulah sebabnya Rusia terima dia. Bagaimana kalau dia melawan Rusia, harus lari dari Amerika berlindung ke Rusia? Itulah yang terjadi kepada Raja Daud. Jauh lebih berat daripada Edward Snowden. Dan setelah dia lepas dari Raja Abimelek, atau nama lainnya Raja Akhis. Sebetulnya Abimelek itu bukan nama. Abi itu bapak, Melek itu raja. Jadi itu bapak raja, itu sebetulnya, itu gelar. Namanya Ahis. Setelah Daud lepas dari Abimelek, dia masih dikejar-kejar Saul untuk bertahun-tahun lamanya. Tahta kerajaan Israel masih sangat jauh. Kemungkinan ke sana sangat kecil. Mungkin dia sudah keburu mati. Orang-orang kemana dia menumpang, setelah dia lari dibunuh semua. Dia jadi penyebar kematian, merasa dirinya seperti kutuk. Kita bisa baca ceritanya di 1 Samuel 22. Dia pergi kepada imam, lalu imam itu dilaporkan, maka imam itu dipanggil oleh Raja Saul. Hei, anak Ahitub, dengar sekarang ya tuanku, mengapa engkau engkau bersama-sama dengan anak Isai bersepakat untuk memberontak terhadapku? Bahkan engkau memberi dia roti dan engkau memberi pedang kepadanya dan bahkan engkau berdoa menanyakan Tuhan bagi dia. Lalu Ahimelek menjawab sebagai imam, loh, yang datang itu Daud. Di antara semua pegawaimu tidak ada yang sesetia Daud. Bahkan dia itu anak mantu raja, masa saya tidak hormati? Dan bahkan dia adalah jenderal yang mengepalai pasukan pelindung raja, who is the captain over your guard. Dan dia adalah orang terhormat di dalam rumah tanggamu. Jadi saya kira dengan berbuat baik kepada Daud, saya sedang berbuat baik kepada raja. Logiknya normal kan? Jawab Raja Saul, jawab apa? Engkau harus mati, Ahimelek.
engkau dan seluruh keluarga ayahmu. Ayat 16. Lalu raja menyuruh para pengawal yang bersama-sama dengan dia dan memerintahkan supaya membunuh imam-imam Tuhan ini, karena mereka sudah membantu Daud. Dan bahkan katanya mereka membantu Daud lari tanpa memberitahukan kepada saya. Ayat 17 bagian berikutnya, tetapi para pegawai raja menolak untuk menyerang para imam itu. Maka raja memanggil Doeg, orang Edom. Dan Doeg inilah yang membunuh imam-imam itu. Berapa orang? 85 orang. Dan bahkan dia membunuh semua penduduk kota Nob, laki-laki, perempuan, anak-anak, bahkan bayi, bahkan sampai lembu, keledai, domba, semua dibunuh. Daud dengar semua ini. Dan bagaimana rasa bersalahnya Daud oleh karena mereka semua mati. Dan di dalam keadaan seperti ini, dia katakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Itulah sebabnya ada seorang ahli Alkitab yang namanya Peter Craigie, dan dia menulis komentari buku Mazmur. Ketika dia membaca Mazmur 34 ayat 9, membandingkannya dengan pembukaan di ayat 1, dia katakan, masalah dengan pembukaan dari Mazmur ini, dan kalau dihubungkan dengan isi Mazmur di bawahnya, kalau tidak ada bukti, kalaupun ada, sangat kecil hubungan antara dua cerita. Harusnya membaca pembukaan seperti ini, Daud harusnya mengeluh marah-marah kepada Tuhan. Mengapa Mazmur ini begitu positif? Maaf, Dr. Craigie, you are wrong. Karena apa yang dilakukan oleh Daud adalah apa yang disebut advanced wisdom, yaitu cara berpikirnya jauh lebih maju dari orang-orang kebanyakan. Kalau mau dipikir, lepasnya Daud dari Raja Abimelek hanya pengalaman baik sedikit di tengah-tengah segala kesusahan yang begitu besar, rumit, dan bahkan nyawanya terancam, dengan mana dia sedang bergumul untuk waktu yang sangat lama. Jadi kebaikan Tuhan itu sangat sedikit sama dia. Dan sementara dalam situasi seperti ini, sangat mudah bagi Daud untuk membesar-besarkan problem dan kesusahannya. Dia memilih dan bahkan mendidik dirinya untuk memfokuskan perhatiannya kepada kebaikan Tuhan dan berterima kasih untuk kebaikan Tuhan walaupun sedikit. Spirituality is a matter of education. We need to educate ourselves to be able to be sensitive to God's blessings. Banyak orang merasa tidak diberkati oleh Tuhan karena mereka tidak mendidik diri mereka untuk berterima kasih untuk berkat-berkat Tuhan. Dan itulah yang Daud lakukan. Kebaikan Tuhan itu sangat sedikit dibanding masalah yang dihadapinya, tetapi dia memilih untuk membesar-besarkan kebaikan Tuhan, gantinya membesar-besarkan kesusahan hidupnya. Dan itu adalah masalah disiplin. Kita baca ayat berikutnya. Mazmur 34 ayat 1 itu dalam bahasa Inggris panjang, tapi dalam bahasa Indonesia masuk ke ayat 2. Dia pura-pura gila dan lolos dari Abimelek. Lalu apa dia katakan? I will bless the Lord at
all times. His praise shall continually be in my mouth. Aku akan memberkati Tuhan sepanjang masa. Pujian-pujian untuknya selalu akan berada di mulutku. Perhatikan apa yang terjadi. Dia katakan, I will bless the Lord, while it is much more easier for him to curse the Lord. I will praise the Lord, while it is easier for him to complain to the Lord. Masalah pendidikan, masalah memilih. Dan dia katakan, at all times. Mau hidup susah, dia memilih untuk memberkati nama Tuhan. Sementara hidup rasanya berat, dia memilih untuk memuji Tuhan. Saudara-saudara, kalau saudara dengar khotbah, jangan semua khotbah harus dipraktekkan. Contohnya khotbah ini, jangan rasa bersalah kalau belum sampai ke level ini. Ini khotbah tingkat tinggi ini. Jangan, oh ada yang salah kepada saya karena saya belum bisa memuji Tuhan. Hanya Daud yang bisa, dan Daud punya spiritualitas sangat tinggi. Kita cuma bisa berharap, berdoa, mudah-mudahan satu kali kelak saya bisa sampai di sana. Jadi kalau sekarang sudah masih ngomel-ngomel, it's okay. Jangan rasa guilty. Memang hidup kita susah. Daud tidak normal. Dan itulah sebabnya dijadikan bahan khotbah, karena dia tidak normal. Jadi jangan rasa bersalah. Mazmur 34 ayat-ayatnya berisi ayat-ayat yang terkenal. Contohnya ayat 19. Banyak kesusahan orang benar, tetapi Tuhan melepaskan mereka dari semua itu. Pernah dengar ayat itu? Pernah saudara renungkan ayat itu? Many are the afflictions. Affliction itu bukannya kesusahan ya, penderitaan, kesusahan yang menyakitkan dari orang benar. Membaca ayat ini kita jadi terbuka mata kita, dan kenapa Daud jadi begitu. Ayat ini mengingatkan kita, Mazmur 34 ayat 19, bahwa hidup benar tidak otomatis membuat hidup kita bebas dari kesusahan, pencobaan, dan bahkan penderitaan. Pada saat yang sama, kalau hidup kita penuh dengan tantangan, tidak berarti Tuhan meninggalkan kita. Ada banyak kesusahan orang benar, tetapi Tuhan melepaskan mereka dari semua itu. Ayat 7, sebelum dia datang kepada ayat yang mengatakan kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, ayat yang terkenal lain, malaikat Tuhan berpasukan mengelilingi orang yang takut akan Dia untuk melepaskan mereka. Dan ayat ini harus dibaca dalam konteks Mazmur 34. Artinya, fakta bahwa kita dikelilingi dan dilindungi oleh malaikat tidak berarti hidup kita akan bebas dari problem dan masalah. Apa yang terjadi adalah kita menjalani hidup yang penuh problem, tapi jangan lupa, di dalam menjalani semua itu kita didampingi dan dilindungi oleh malaikat-malaikat Tuhan. Kita tidak berjuang sendirian. Kesadaran inilah yang membuat Daud sanggup untuk berterima kasih dan memuji Tuhan. Lebih jauh lagi, ayat-ayat berikutnya mengatakan, jiwaku hendak membesarkan Tuhan. Mari besarkanlah Tuhan bersama-sama dengan aku, tinggikanlah namanya bersama-sama. Kalau kita bangga sekali dengan kesusahan kita, kalau ada orang lebih susah dari kita, kita mau buktikan bahwa kesusahan kita lebih besar dari dia. So we like to boast in our troubles. We like to magnify our problems. We like to exalt our difficulties. Gantinya membesar-besarkan problem, Daud memilih untuk membesar-besarkan Tuhan. Dia katakan, aku mencari Tuhan. Kalau orang cari pakai apa?
mata. Itulah sebabnya ayat 5 mengatakan, my eyes, they look at to him, memandang kepada dan menjadi bersinar. Tapi kalau orang cuma bahas problem terus, matanya sudah redup, tambah redup, tambah redup. Maka banyak umat Tuhan lebih tua dari usia yang seharusnya. Katanya umat Tuhan. Ada satu hal yang, saudara tidak tahu, ini juga tidak apa-apa. Satu hal yang menarik bagi kami yang belajar ayat ini di level yang lebih tinggi, bahwa di Mazmur 34 ada permainan kata antara ayat 1 dengan ayat 8. Di ayat 1 dikatakan ketika Daud pura-pura gila, itu bahasa Indonesianya. Bahasa Inggrisnya when David faint, membelokkan his mind. Yang mana ta'am bahasa Ibraninya bisa berarti senses, perasaan, persepsi, cara pandang, rasa, taste untuk food. Dan kata kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu adalah kata ta'am yang sama. Jadi ayat ini punya 3 hal yang berkaitan satu sama lain dengan masalah perasaan dan cara berpikir, yaitu supaya Daud bisa selamat, dia harus merubah pikirannya dari waras jadi gila. Tetapi di tengah kesusahan itu, dia merubah pikirannya untuk melihat kebaikan Tuhan. Dan karena dia melihat kebaikan Tuhan, dia bisa merasakan betapa baiknya Tuhan itu. One word can be a sermon and a theology in itself. Maka kalau kita mau simpulkan, hidup kita mau senang atau mau susah, itu cuma masalah hati. Hanya mereka yang memilih untuk berlindung kepada Tuhan ketika kesusahan datang akan merasakan kebaikan Tuhan. Dan hanya mereka yang memilih untuk memperhatikan kebaikan Tuhan akan mencicipi dan melihat semua kebaikan itu. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Jadi ada 2 hal yang bisa kita lihat dari ayat ini. Yang pertama, life is imperfect. Hidup itu tidak sempurna. Apa yang bisa kita lakukan? Lakukan yang terbaik di tengah-tengah ketidaksempurnaan. Do our best in the midst of imperfection. Kalau tunggu semua sempurna baru bahagia, kapan bahagianya? Yang kedua, yang namanya problem itu tidak akan pernah habis-habisnya sampai kita mati. Orang mati pun punya problem, hanya yang hidup yang menyelesaikan dia punya problem. Jadi, kalau mau dikubur di mana, bayar berapa, itu urusan dia kan, harusnya, hanya karena dia nggak bisa, jadi kita yang urus. Namanya orang hidup tidak akan pernah habis dari problem. Jadi kalau kita cuma perhatikan problem, kapan hidup kita bisa gembira? Itu Daud punya filsafat. Itulah sebabnya Daud melihat semua ini, dan dia adalah orang yang sangat bijaksana. Gantinya melihat kepada problem, dia memilih untuk merasakan dan melihat kebaikan Tuhan. Betapa sedikitnya, betapa minimumnya pun itu. Saya tidak tahu di Indonesia sekarang lagu Sion sudah diporak-porandakan dengan munculnya lagu Sion model baru. Tapi lagu Sion tua itu lagu Sion nomor 110, ada lagu judulnya Bila Laut Kehidupanmu Bergelombang, tawar hati dan rasa tidak senang. Apa obatnya? Hitung satu-satu segala berkat-Mu, dan lihatlah kasih Tuhan padamu. Bahasa Inggrisnya lebih bagus. Count your blessings, name them one by one. Tidak cukup cuma bilang saya diberkati Tuhan. You need to name them. Sebut berkat itu satu persatu. Bikin daftar. Kita senang sekali bikin daftar kesusahan hidup.
kita dipanggil untuk mendaftarkan, menyebut satu persatu. Hanya ketika kita bersikap demikian, kita bisa katakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Tuhan memberkati kita semua.